Reinkarnasi Dewa Obat. 551 keadaan yang berbalik. Berkat strategi provokasinya, Xiao Tian berhasil memecah belah kerjasama para kaisar iblis. Keadaan buruk yang mengancam kehancuran rohnya, kini telah berhasil dia lewati. Wah wah wah, apa kau yakin akan melawanku seorang diri? Kalau kalah jangan nangis ya, ledek Xiao Tian sembari melayang di atas udara. Berhenti bersikap sombong. Hanya karena aku tak menyentuhmu dan terus menghindar selama ini, bukan berarti bahwa aku tak bisa menyentuhmu. Kaisar Iblis Dongxuan menatap kesal kemudian bergumam, "Time freeze." Bersamaan dengan gumaman terakhir Kaisar Iblis Dongxuan, Xiao Tian dan semua kaisar iblis yang berada di dimensi kematian, terjebak dalam aliran waktu yang melambat. Selain Kaisar Iblis Dongxuan, semuanya bergerak sangat lambat, tanpa menyadari bahwa mereka telah terkena oleh teknik tersebut. Bodoh. Kalau saja kau tak memprovokasiku, mungkin kau bisa hidup sedikit lebih lama. Sayang sekali, karena kesombonganmu, kau akan tiada sekarang juga. Kaisar Iblis Dongxuan menggunakan cakar tajam di tangan kanannya dengan tujuan untuk merobek perut Xiao Tian agar saat dia tersadar di saat waktu kembali berjalan normal, roh Xiao Tian akan perlahan musnah tanpa perlawanan. Akan tetapi, tepat setelah tangannya nampak berhasil menembus posisi perut Xiao Tian berada, tiba-tiba saja sosok Xiao Tian menghilang tanpa jejak. Wah wah wah, tadi itu hampir saja. Teknikmu ternyata cukup mengerikan ya. Suara Xiao Tian tiba-tiba saja terdengar cukup jelas dari sisi belakang Kaisar Iblis Dongxuan. Bagaimana kau bisa bergerak? Aku sangat yakin bahwa teknik time freeze-ku masih belum kuakhiri. Kaisar Iblis Dongxuan masih sangat bingung. Sementara Xiao Tian hanya merespon dengan berkata, "Entahlah, aku juga tak begitu mengerti. Berhenti bermain-main denganku. Cepat katakan bagaimana caramu bergerak di wilayah time freeze-ku." Kaisar Iblis Dongxuan berbalik dan berusaha melukai Xiao Tian dengan cakar-cakarnya. Kemampuan untuk menebas segala bentuk benda atau makhluk, kemudian menyerapnya menjadi energi adalah kemampuan dari pedang drakonik Aurora. Sementara yang Xiao Tian pegang saat ini, ialah hasil dari penyatuan antara sabit Dewa Kematian yang telah diberkati ke-12 roh suci dengan pedang drakonik Aurora, dan kemampuan tersembunyi dari senjata Dewa Kematian yang telah terberkati kekuatan suci dari ke-12 roh suci Falah. Kemampuan untuk meniadakan setiap teknik atau serangan yang mempengaruhi gerakan apabila nyawa penggunanya dalam keadaan terancam. Wukong tersenyum sembari melihat kondisi Xiao Tian yang nampak jelas melalui bola sihir miliknya. Dia tak terkena efek time freeze, karena sedang berada di dimensi yang berbeda dengan Kaisar Iblis Dongxuan. Memang benar bahwa salah satu alasanku memprovokasi para kaisar iblis lelah menghentikan kerjasama di antara mereka semua. Tapi alasanku yang sesungguhnya ialah mengaktifkan efek tersembunyi ini. Pikir Xiao Tian sembari melesat lenyap dari sekitar kaisar iblis Dongxuan. Sebelumnya Kaisar Iblis Dongxuan hanya bermain-main dan tak ada niatan untuk menghabisi Xiao Tian dalam waktu dekat.
Dia mengaktifkan dan mengakhiri teknik time freeze berulang kali hanya untuk menghindar dan mempermainkan Xiao Tian yang telah dia buat lambat old efek time freeze-nya. Karena itulah, tak peduli seberapa banyak Kaisar Iblis Dongsuan mengaktifkan time freeze-nya, Xiao Tian tak dapat mengaktifkan efek tersembunyi sabit Draconic Aurora untuk dapat bergerak di area time freeze. Ciri dari aktifnya efek ini ialah bersinarnya sabit Draconic hingga membuatnya penuh dengan warna emas. Hanya orang bodoh yang mau menunjukkan rencananya terhadap musuh. Xiao Tian melesat pergi meninggalkan Kaisar Iblis Dongsuan. Sial. Kemana dia pergi? Kaisar Iblis Dongsuan menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian menjadi sangat terkejut saat menyadari bahwa hampir semua Kaisar Iblis tipe elemen murni kini telah habis tanpa sisa. Satu-satunya yang masih dibiarkan selamat ialah Kaisar Iblis Shenming. Kaisar Iblis tipe racun dengan fisik manusia ular yang menjadi alasan dibalik tidak dapat bergeraknya Kaisar Iblis Luo Zhen si iblis pemanipulasi ruang. Time start. Kaisar Iblis Dongsuan menormalkan kembali waktu di dalam dimensi kematian. Sementara Xiao Tian terlihat telah menebaskan sabit drakoniknya berkali-kali ke tubuh Kaisar Iblis Luo Zhen untuk melemahkannya. Kemudian segera menyeretnya menuju salah satu lingkaran sihir yang terhubung dengan bagian dalam gerbang alam bawah. Selamat karena telah menjadi yang pertama pergi ke alam bawah, ucap Xiao Tian saat waktu sudah berjalan normal. Sembari melihat Kaisar Iblis Luo Zhen yang masih terilit ular merah milik Kaisar Iblis Shenming di atas lingkaran sihir yang sudah dia aktifkan. Bagaimana bisa aku ada di sini? Kaisar Iblis Luo Zhen nampak bingung hingga rohnya lenyap tanpa jejak. Apa yang terjadi? Kemana yang lainnya pergi? Semua Kaisar Iblis yang baru terbebas dari efek time freeze terkejut bukan main saat menyadari beberapa sosok di sekitar mereka telah menghilang tanpa sisa. Tak usah bingung, karena aku juga akan mengirimmu ke mereka. Xiao Tian seketika muncul di belakang Shenming sembari menepuk pundaknya. Ini. Wajah Shenming tersentak kaget dengan penuh trauma. Tapi Xiao Tian tak membiarkan Kaisar Iblis Shenming melanjutkan kalimatnya karena langsung berkata, "Telanlah." Wosh. Seketika kultivasi roh milik Xiao Tian telah sampai di alam yang lebih tinggi satu langkah di atas para Kaisar Iblis lain. Alam suci lapisan pertama. Ini buruk. Kultivasinya sudah selangkah di atas kita. Kalau begini, mustahil bagi kita untuk melawannya seorang diri. Kaisar Iblis Jian terlihat panik. 1 lawan 1 katamu. Bahkan jika kalian menyerangku secara bersamaan seperti sebelumnya pun, sudah sangat mustahil untuk dilakukan. Xiao Tian muncul seketika di hadapan Kaisar Iblis Jian dengan tatapan yang mengancam. Bagaimana kalau kita damai saja? Tidak baik jika kita bertarung setelah lama tak bertemu. Bukan begitu? Tanya Kaisar Iblis Jian dengan panik. Wosh. Xiao Tian pergi begitu saja, meninggalkan rasa lega di hati Kaisar Iblis Jian yang sudah tak memiliki niatan untuk melawan. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Xiao Tian muncul seketika di belakang Kaisar Iblis Dongsuan yang nampak sedang mengumpulkan tenaga sembari bersiap untuk mengaktifkan teknik andalannya. Takkan kubiarkan kau mengaktifkan teknik return atau restart.
Xiao Tian menebas roh Kaisar Iblis Dong Xuan berulang kali, melemahkannya dan mencegahnya untuk pulih atau tiada agar tak bereinkarnasi ulang di dimensi kematian. Xiao Tian menghindari serangan fatal berupa kematian instan, dengan tujuan melemahkan lawannya agar tak dapat memberikan perlawanan atau kabur saat hendak dikirim paksa ke gerbang alam bawah seperti halnya Luo Zhen. Dasar bodoh! Apa yang kalian lakukan? Cepat tolong aku! Kaisar Iblis Dong Xuan merengek meminta tolong. Namun tak ada yang berani menolongnya karena takut dimusnahkan atau dikirim paksa ke gerbang alam bawah layaknya Kaisar Iblis Luo Zhen. Mereka pikir, kalau diam dan patuh, mereka semua mungkin akan dibiarkan hidup seperti halnya Kaisar Iblis Jelan. Sampai jumpa di gerbang alam bawah. Xiao Tian melambaikan tangan setelah lingkaran sihir di bawah tubuh Kaisar Iblis Dong Xuan sudah diaktifkan. Apa dia bilang sampai jumpa di gerbang alam bawah? Jangan bilang kalau. Kaisar Iblis Jian nampak gemetar. Benar sekali. Aku juga ingin peserta dari turnamen kematian. Xiao Tian seketika muncul di hadapan Kaisar Iblis Jelan. Lari semuanya. Dia tak akan berhenti sebelum kita semua lenyap atau dikirim ke dimensi alam bawah. Semua Kaisar Iblis yang tersisa berlarian dengan panik. Sementara Xiao Tian yang sudah tak memiliki musuh berbahaya, melanjutkan misinya mengosongkan dimensi kematian dengan semangat yang membara. Apa-apaan dengan kecepatan penaklukan itu? Bagaimana bisa angkanya terus menurun secepat itu? Sebenarnya apa yang manusia itu lakukan di dalam sana? Ini pintu tingkat bencana, kan? Iblis merah bertanduk 2 dan bertangan 4 terbelalak kaget saat melihat angka roh jahat di permukaan pintu dimensi kematian yang Xiao Tian masuki. 552. Sosok yang mengawasi. Krak. Pintu raksasa yang menjadi pembatas antara dimensi kematian dan alam neraka terbuka secara perlahan. Kabut merah yang menyelimuti dimensi tersebut pun berterbangan keluar melalui celah pintu yang telah terbuka. Sinar emas yang menyelimuti sabit drakonik sudah lama kembali memerah karena berakhirnya efek tersembunyi sabit tersebut. Wujud senjatanya yang berevolusi pun perlahan sirna hingga membuatnya kembali ke wujud semula. Hanya saja simbol iblis merah bertanduk 2 di setiap bilah besi sabitnya tak kunjung kembali, dan malah tercipta sebuah simbol baru yang menyala memancarkan sinar kuning keemasan di setiap goresan simbolnya. Matahari dan bulan. Simbol yang sempat tersematkan di punggung tangan Xiao Tian. Krak. Xiao Tian kembali memisahkan kedua sabit itu. Kemudian menempelkan kembali kedua senjata tersebut ke punggungnya. Seperti saat dia masuk ke dimensi kematian di waktu awal. Kedua senjata itu menempel dengan sempurna di belakang punggung Xiao Tian meski tak ada pengait yang mencegah keduanya terjatuh. Semuanya terjadi berkat salah satu efek khusus sabit Dewa Kematian yang bisa menempel sempurna di punggung setiap roh tanpa fisik. Jika semua senjata di dunia memiliki efek khusus seperti ini, semua orang tak perlu repot-repot membawa pengait senjata di punggung atau pinggang lagi. Gumam Xiao Tian sembari berjalan menuju pintu yang sedang terbuka secara perlahan. Kembalikan kedua sabitku. Iblis merah bertanduk 2 menyodorkan kedua tangannya setelah melihat Xiao Tian keluar dari pintu dimensi kematian. Baiklah.
Xiao Tian melemparkan kedua buah sabit Dewa Kematian yang sempat berada di punggungnya dengan niat untuk mengembalikan senjata tersebut. Sinar di simbol matahari dan bulan pun meredup saat senjatanya sudah berpindah tangan. Bulan dan matahari. Bagaimana bisa simbol iblis bertandukku digantikan oleh simbol aneh ini? Pantas saja aku merasakan bahwa koneksiku sudah terputus dengan kedua sabitku. Ternyata dia sudah menghapus simbolku. Tapi bagaimana ini mungkin? Iblis bertanduk dua terlihat heran saat menatap ke arah simbol matahari dan bulan yang telah menggantikan posisi simbolnya. Demi mendapatkan kembali pengakuan dari kedua sabit Dewa Kematian tersebut, iblis bertanduk dua itu pun memusatkan tekanan rohnya dengan niat untuk menundukkan. Sayaknya kedua senjata itu malah menyerang balik dengan mengeluarkan gelombang kejut yang membuat keduanya terlepas dari tangan iblis itu. Bruak. Iblis bertanduk dua terpental mundur hingga menghantam pintu dimensi kematian yang berada jauh di seberang pintu yang sudah Xiao Tian masuk dan taklukkan. Sementara kedua sabit Dewa Kematian yang menolak untuk ditundukkan, melesat kembali mendekati Xiao Tian dan berakhir menempel di punggungnya dengan kehendak sendiri. Xiao Tian terlihat bingung. Apa yang kau lakukan terhadap kedua sabitku? Perlu ratusan tahun bagiku untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Iblis bertanduk dua bertanya sembari mencoba menahan rasa sakit. Keluar dari pintu dimensi kematian. Baiklah. Xiao Tian melemparkan kedua buah sabit Dewa Kematian yang sempat berada di punggungnya dengan niat untuk mengembalikan senjata tersebut. Sinar di simbol matahari dan bulan pun meredup saat senjatanya sudah berpindah tangan. Bulan dan matahari. Bagaimana bisa simbol iblis bertandukku digantikan oleh simbol aneh ini? Pantas saja aku merasakan bahwa koneksiku sudah terputus dengan kedua sabitku. Ternyata dia sudah menghapus simbolku. Tapi bagaimana ini mungkin? Iblis bertanduk dua terlihat heran saat menatap ke arah simbol matahari dan bulan yang telah menggantikan posisi simbolnya. Demi mendapatkan kembali pengakuan dari kedua sabit Dewa Kematian tersebut, iblis bertanduk dua itu pun memusatkan tekanan rohnya dengan niat untuk menundukkan. Sayaknya kedua senjata itu malah menyerang balik dengan mengeluarkan gelombang kejut yang membuat keduanya terlepas dari tangan iblis itu. Bruak. Iblis bertanduk dua terpental mundur hingga menghantam pintu dimensi kematian yang berada jauh di seberang pintu yang sudah Xiao Tian masuk dan taklukkan. Sementara kedua sabit Dewa Kematian yang menolak untuk ditundukkan, melesat kembali mendekati Xiao Tian dan berakhir menempel di punggungnya dengan kehendak sendiri. Xiao Tian terlihat bingung. Apa yang kau lakukan terhadap kedua sabitku? Perlu ratusan tahun bagiku untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Iblis bertanduk dua bertanya sembari mencoba menahan rasa sakit. Aku tak ada nelatan untuk merebutnya sungguh. Jika kau ingin aku bisa. Xiao Tian mencoba menenangkan lawan bicaranya. Namun sang iblis merah bertanduk dua itu enggan mendengar penjelasannya dengan berkata, umumnya sabit Dewa Kematian hanya akan mengakui tuan pertama yang sudah menundukkannya. Umumnya, sabit Dewa Kematian tak akan pernah mengakui tuan lain sebelum tuan terakhirnya tiada. Iblis bertanduk dua dan berlengan empat.
nampak memancarkan aura permusuhan sembari mengambil 2 buah sabit yang menempel di punggungnya. Dengan 2 buah sabit yang masih mengakui diriku sebagai tuan mereka, akan kuhabisi kau agar dapat merebut kembali senjataku. Iblis bertanduk melesat maju dengan emosi, berniat menebas Xiao Tian dengan 2 buah sabitnya. Sementara Xiao Tian segera menghindari serangan demi serangan tanpa mencabut 1 sabit Dewa Kematian pun yang masih menempel di belakang punggungnya. Kecepatan macam apa ini? Bagaimana bisa manusia tanpa kultivasi roh sepertimu bergerak secepat ini? Tanya iblis bertanduk 2 dengan tampang kewalahan. Tanpa kultivasi kau bilang? Tanya Xiao Tian sembari menunjukkan tingkat kultivasinya untuk menghindari pertarungan yang sia-sia. Amarah iblis bertanduk 2 pun perlahan redup, digantikan oleh perasajan takut dan ngeri yang sulit untuk dia tutup-tutupi. Tubuhnya gemetar, sementara mulutnya terdiam kaku. Rasa takutnya pun semakin menjadi saat Xiao Tian menyentuh kepalanya. Kalau aku mau, aku bisa saja menghabisimu. Tapi karena ada konsekuensi melakukan pertarungan dengan peserta turnamen kematian di luar arena maka kau paham kan? Mendominasi. Iya. Iblis bertanduk 2 itu mengangguk dengan takut. Kalau begitu, aku permisi dulu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepada sang Raja Neraka Alam ini, ucap Xiao Tian sembari menjauhkan tangannya dari atas kepala lawan bicaranya. Apa yang ingin kau bicarakan dengan Yang Mulia? Tanya iblis bertanduk 2 tanpa bergerak dari posisinya saat ini. Tentu saja untuk melaporkan kesuksesanku dalam ujiannya, jawab Xiao Tian sembari tersenyum sebelum pergi meninggalkan iblis merah bertanduk 2. Aku sangat yakin bahwa dia bukanlah sosok berbahaya saat baru bertemu hingga dia masuk ke pintu dimensi kematian itu. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana hingga hasilnya menjadi seperti sekarang? Pikir iblis merah bertanduk 2 sembari menatap ke arah pintu dimensi yang mulai menutup kembali secara perlahan. Dengan kultivasi rohku yang sekarang, menghadapi Raja Neraka Alam ini, bukan lagi hal yang harus kukhawatirkan. Satu-satunya yang perlu kuperhatikan saat ini, Lala mencari informasi mengenal sosok seperti apa saja yang harus kuhadapi di gerbang alam bawah kelak. Xiao Tian berpikir keras sembari melangkah maju melewati pintu-pintu dimensi kematian yang berjajar di samping kanan dan kirinya. Sementara itu, di dimensi terdalam di dalam gerbang alam bawah, terdapat sosok Dewa Iblis dengan wujud kepala menyerupai wajah mayat manusia yang kehilangan kulit wajah, kelopak mata, serta daun telinganya. Dialah Dewa Iblis sekaligus Raja Neraka terdalam serta peringkat pertama dari turnamen kematian yang terus berjalan selama puluhan ribu tahun lamanya. Sosok yang pernah keluar di alam fana semesta pertama dan sempat meniadakan jutaan jiwa di sana. Dewa Iblis Mo Wang, salah satu makhluk akhir zaman yang sengaja diciptakan untuk mengakhiri banyak kehidupan. Kutunggu kedatanganmu, manusia. Dewa Iblis Mo Wang tersenyum jahat sembari melihat Xiao Tian yang sedang berjalan dengan serius melewati pintu-pintu dimensi kematian melalui bola sihir besar yang dia miliki. Di sisi lain, Xiao Tian yang sedang diawasi oleh sosok menakutkan,
merasakan rasa ngeri sekaligus merinding yang tidak tertahankan. Entah kenapa, rasanya aku sedang diawasi oleh sosok yang mengerikan, gumam Xiao Tian dengan perasaan ngeri. Apa maksudmu itu aku? Tanya Wukong dengan nada tak senang. Tidak, bukan kau dewa kera. Rasanya seperti diawasi oleh sosok yang dicintai oleh aura kematian. Aku tidak begitu yakin dengan ini. Tapi sepertinya aku tahu siapa yang sedang mengawasiku sekarang. Ucap Xiao Tian dengan pandangan serius. Siapa itu? Tanya Wukong penasaran. Dewa Iblis Mo Wang. Jawab Xiao Tian sembari mengepal erat kedua tangannya. Dia mengingat dengan begitu jelas betapa menakutkannya teriakan kematian sosok tersebut. 553. Membuat gaduh di kerajaan api. Sudah kuduga. Membawa ketiga leluhur naga dalam penyamaran merupakan hal buruk. Meski sudah memakai topeng perubah wajah, ketiganya tak dapat menyembunyikan daya tarik mereka. Evil Suyan terlihat cukup kesal. Sun Long dengan wajah garang yang menakuti setiap orang yang melihatnya. Black Dragon yang memikat siapapun dengan wajah cantiknya. Serta White Dragon yang nampak begitu tampan hingga memikat semua orang yang melihatnya. Kalau begini terus, kita bisa-bisa ketahuan. Evil Suyan kesal saat melihat ketiganya membuat keributan dan kumpulan orang setiap kali melangkah keluar. Anu, bisakah kalian berhenti mengepungku sialan? Sudah kubilang aku bukan bandit. Sun Long kesal karena banyak prajurit yang datang mengepungnya karena waspada terhadap wajah garangnya. Berhenti berpura-pura. Kami lihat sendiri kalau kau baru saja membuat anak itu menangis. Salah seorang prajurit menyela. Hei, aku hanya menanyakan arah jalan kepada bocah itu. Dianya saja yang tiba-tiba menangis dan lari. Sun Long terdengar kesal dan terus berdebat dengan para prajurit kerajaan api yang bertugas menjadi petugas keamanan. Anu tuan-tuan, bisakah kalian membiarkannya pergi? Delah salah satu dari kami. Mukanya memang sedikit mengerikan tapi dia orang baik kok. Kami kesini untuk membantu pembangunan paviliun api. Dan ini surat undangannya. Black Dragon memberikan surat tugas yang berstempel burung phoenix seperti biasa. Permohonan untuk merenovasi paviliun api. Jadi kalian orang-orang baru yang belakangan ini banyak dibicarakan di beberapa kota di kerajaan api batu baru ini. Aku memang mendengar kalian akan datang dari Raja Kota. Maaf karena tidak mengenali kalian. Prajurit yang nampaknya pemimpin dari kelompok keamanan kota segera merubah sikapnya setelah melihat jelas wajah Black Dragon yang baru saja mengajaknya bicara. Jadi rumornya benar kalau ada peri yang berkunjung ke kerajaan dan menyamar menjadi manusia biasa. Pikir semua prajurit dengan wajah yang sedikit memerah karena terpikat kecantikan Black Dragon. Bisakah nona-nona memberikan jalan? Teman-temanku nampaknya sedang berada dalam masalah. White Dragon tersenyum tulus sembari meminta para gadis yang mengerumuninya untuk menepi dari jalannya. 20 kali. Mereka sudah membuat keributan seperti ini sebanyak 20 kali. Apa mereka ingin cepat-cepat membongkar identitasku? Gumam Evil Suyan yang terlihat cukup kesal. Kenapa kau terlihat begitu kesal kawan? Apa kau lupa kalau wajah kita sudah tersembunyi dengan baik berkat topeng penyembunyi?
Tanya Suyan melalui telepati. Tujuan kita di sini adalah mencari informasi untuk menghancurkan segel kutukan pemecah jiwa. Bukannya menarik perhatian semua orang dengan mendalami karakter seorang tukang bangunan. Evil Suyan membalas melalui telepati dengan cukup kesal. Berhentilah merengek. Leluhur naga pasti memiliki alasan tersendiri untuk menjadi semencolok ini. Meskipun aku juga tak mengira kalau bakatnya dalam konstruksi sangatlah gila. Tapi berkatnya pula kita diterima di berbagai kota di kerajaan api ini. Dan ini adalah kota terakhir yang akan menjadi titik awal pencarian informasi. Sambung Dewa Petir dengan serius. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan dewa. Kau memang sanggup membaca pikiran kami. Tapi bisakah kau mengatakannya melalui telepati? Evil Suyan membentak kesal. Emosimu jadi tak terkendali sejak tubuh Kaulan terpecah. Apa karena kau sudah merasa bahwa ajalmu sudah cukup dekat? Goda Dewa Petir dengan wajah mengesalkannya. Ketiganya jauh dari kerumunan orang sehingga aman bagi mereka untuk berbisik. Namun Evil Suyan hanya mencoba untuk bersikap lebih hati-hati. Kau ini benar-benar. Evil Suyan mengepal erat tangannya seakan hendak memukul kepala kecil Dewa Petir. Namun White Dragon segera menghentikan keduanya dengan berkata, "Berhenti menggodanya bocah nakal. Apa kau ingin membuat keributan yang tak perlu?" White Dragon menjentikkan jarinya yang kemudian menghilangkan lingkaran ki yang menyelimuti ketiganya. Lingkaran ki kedap suara. Sejak kapan benda itu terpasang? Evil Suyan tercengang. Aku menjadi dewa bukan karena sebuah kebetulan. Meskipun sekarang tubuhku kembali terlahir sebagai tubuh mortal. Aku mengetahui banyak teknik yang tidak diketahui makhluk fana sepertimu. Dewa Petir melangkah pergi meninggalkan semuanya. Evil Suyan terdiam membisu. Bukankah White Dragon yang sejak awal memasangnya? Berhentilah membual bocah mesum. Black Dragon nampak kesal saat berhadapan dengan Dewa Petir yang berjalan menuju ke arahnya. Kenapa ibu menatapku seperti itu? Kalau ibu mau memelukku, peluk saja aku. Dewa Petir berpura-pura bodoh dengan bersikap layaknya anak kecil. Peluk matamu. Berhenti mencari kesempatan terhadap diriku. Black Dragon memukul Dewa Petir dengan kesal hingga pingsan. Ah! Sejak kapan semua orang pergi? Gumam Dewa Petir. Sebelum pingsan karena pukulan Black Dragon. Dia berkata demikian karena semua kerumunan orang yang sebelumnya membanjiri ketiga leluhur naga. Kini telah lenyap tak bersisa. Meskipun kekuatannya ditekan hingga menjadi makhluk fana, leluhur White Dragon benar-benar tidak mudah diprediksi. Siapa kira kalau ternyata dia sanggup melenyapkan seluruh kota hanya dalam hitungan detik tanpa menimbulkan keributan apapun. Sebenarnya teknik kuno macam apa yang baru saja dia gunakan itu? Black Dragon sedikit tercengang saat mengingat penampilan White Dragon yang melenyapkan semua orang hanya dengan jentikan jari. Apa orang-orang itu tiada? Evil Suyan merinding ngeri. Aku hanya mengirim mereka ke dimensi lain untuk sementara. White Dragon tersenyum lepas. Ini gila. Bukankah kultivasinya menurun begitu banyak hingga hampir sama seperti manusia biasa? Bagaimana bisa dia menggunakan teknik misterius dan kuat seperti itu? Suyan terlihat terkejut.
Apa kita benar-benar perlu melakukan ini? Tanya Suyan ragu. Tak baik untuk membuang begitu banyak waktu, karena tubuhmu bisa lenyap kapan saja. White Dragon menunjuk tubuh Suyan dan Evil Suyan yang sempat meredup dan berubah transparan menyerupai roh meski hanya sejenak. Ini. Suyan dan Evil Suyan nampak khawatir. Sepertinya aku akan bertemu Xiao Tian tak lama lagi. Suyan nampak pesimis. Kita memang akan bertemu lagi dengan Xiao Tian. Tapi tidak denganmu jika kau tiada dalam waktu dekat ini. White Dragon menegaskan. Tunggu dulu. Dari apa yang Anda ucapkan barusan, bukankah itu berarti bahwa Xiao Tian akan hidup kembali? Benarkah itu? Tapi bagaimana? Bukankah kau bilang bahwa jika tubuh dan sisa jiwanya tak ada maka mustahil bagi kita untuk membangkitkannya? Sun Long terdengar bingung. Memang mustahil bagi kita untuk membangkitkannya, karena satu-satunya yang bisa membuatnya bangkit sekarang hanyalah dia sendiri. Jangan lupa bahwa kita tak memiliki pecahan jiwa serta tubuh Xiao Tian untuk menjadi perantara kebangkitannya. White Dragon menegaskan. Bagaimana mungkin orang mati membangkitkan dirinya sendiri? Bukankah itu tidak masuk akal? Sun Long terdengar kesal karena tak memahami maksud dari ucapan leluhurnya. Tentu saja itu bisa. Apa kau melupakan cara itu? White Dragon menyela. Jangan bilang kalau. Sun Long beretar hebat. Ya benar. Menjadi pemenang dari turnamen kematian. White Dragon meneruskan. 554, provokasi. Setelah menyelesaikan pengujian untuk kelayakan atas keikutsertaannya dalam turnamen kematian, Xiao Tian segera pergi menghadap Sang Raja Iblis penguasa neraka peringkat terbawah. Raja Iblis yang sebelumnya telah memberikannya tes yang tak masuk akal untuk menghadapi makhluk yang berada di balik pintu dengan tingkat bencana yang cukup tinggi. Sangat jelas bahwa Sang Raja Iblis tak ada niatan untuk membiarkan Xiao Tian untuk ikut serta, hingga mempersulitnya dengan tugas yang mustahil dilewati oleh seorang pemula. Kesulitan ujian yang Xiao Tian dapatkan tentunya membuat Sang Raja yakin bahwa calon pesaingnya itu pasti akan tersingkirkan. Apa perlu Anda mempersulit pemula hingga seperti ini? Tanya seorang pria tua yang memakai jubah Dewa Kematian dengan dua sabit ungu di belakang punggungnya. Patuali, apa kau tidak melihat potensi pria itu? Dia memang tidak memiliki kultivasi roh, tapi ada kekuatan lain yang harus kita waspadai. Jangan lupa bahwa dia adalah satu dari orang yang diberkati oleh para roh suci. Jika kita tak menyingkirkannya sekarang, aku takut dia akan menjadi seperti orang itu. Sang Raja Iblis merenung gemetaran. Ini sudah ribuan tahun lamanya, dan Anda masih saja takut akan hal itu. Orang itu diberkati oleh 10 roh suci, jadi mustahil bagi pemula itu untuk menyamai kekuatannya. Elder Li menegaskan. Dia memang hanya menunjukkan beberapa simbol roh suci, tapi bukan berarti bahwa hanya itu saja yang dia miliki. Sang Raja Neraka menunjukkan mimik wajah yang cukup serius, sembari terdiam untuk sejenak sebelum berkata, pemula itu diberkati oleh lebih dari 10 roh suci. Aku yakin akan hal itu. Seketika Ederly terkejut karena tak mengira akan ucapan Sang Raja Neraka yang ia layani.
Lebih tepatnya 12. Dia benar-benar monster yang harus segera kita tangani. Iblis merah bertanduk dan bertangan 4. Dengan 2 sabit dewa kematian di belakang punggungnya melangkah masuk dengan wajah penuh luka. Apa yang terjadi padamu? Dan di mana kedua sabitmu yang lainnya? Raja Neraka nampak tercengang. Lupakan soal itu tuanku. Apa Anda tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Anak itu diberkati oleh ke-12 roh suci loh. Kita sebagai makhluk yang diberkati Ki Kegelanan mungkin akan dalam masalah sekali lagi. Ana lain maka Anda harus memulainya dari bawah lagi. Posisi Raja Neraka yang Anda miliki bisa saja direbut seperti waktu itu loh. Elderly berteriak panik. Berhenti merengek. Sejak awal aku sudah tahu kalau dia memang sebuah ancaman. Aku juga tak mau kehilangan kuasa mutlak atas neraka peringkat terbawah ini seperti di masa lalu. Perlu waktu lama bagiku untuk mendapatkan posisi ini kembali semenjak dikalahkan oleh orang itu. Aku sangat ingin menyingkirkan orang itu dari peringkat kedua. Tapi iblis hijau itu selalu menghalangiku untuk menghadapinya. Sang Raja Iblis nampak begitu geram. Jika mengalahkan peringkat 6 saja kau kesulitan, bagaimana mungkin kau menyentuh peringkat 2? Gumam Elderly dan Iblis Merah bertangan 4 dengan tampang datar mereka. Apa kalian baru saja mengatakan sesuatu? Tanya sang raja mengancam. Kami tidak mengatakan apapun kok. Teriak Elderly dan Iblis Merah bertangan 4. Sampai kapan kalian akan berdebat seperti itu? Tanya Xiao Telan yang entah sejak kapan berdiri tepat di belakang Iblis Merah bertanduk dan bertangan 4. Sabit itu, bisakah kau kembalikan pada bawahanku? Raja Neraka bertanya dengan nada mengancam. Tekanan roh yang dia keluarkan untuk mengancam pun bukanlah hal remeh. Semua terlihat jelas dari respon Elderly dan Iblis bertanduk merah yang segera terdorong menunduk hingga dipaksa dalam posisi bersujud. Aku sudah mencoba untuk mengembalikan sabit-sabit ini. Tapi sepertinya mereka jauh lebih menyukaiku daripada pemilik sebelumnya. Xiao Tian tak bergeming sedikit pun berkat perlindungan simbol roh naga suci. Bocah ini. Sejak kapan rohnya memiliki kultivasi? Dan apa-apaan perlindungan simbol roh naga suci itu? Bagaimana bisa itu menahan tekanan roh milikku? Aku yakin kalau umurnya masih sangat muda. Dan aku juga sangat yakin kalau dia belum menyadari keberadaan simbol roh suci itu saat pertama kali masuk kemari. Lalu bagaimana bisa dia menjadi seahli ini dalam menguasai sebuah simbol roh suci? Raja Neraka terlihat bingung karena tidak tahu bahwa fungsi simbol roh naga bekerja secara otomatis saat roh atau mental pemilik simbol terkena serangan. Apa kau anak dari orang itu? Tanya Raja Neraka dengan aura yang semakin menguat. Orang itu? Siapa maksudmu? Tanya Xiao Tian bingung. Percuma saja mengelak. Aku sangat yakin bahwa kau sangat mirip dengan orang itu. Terlebih orang itu juga berkata kalau semua keturunannya telah diberkati oleh roh suci. Jujur saja kupikir itu hanya bualan. Tapi karena Tuan umurnya belum melebihi 30 tahun. Sementara orang itu sudah terjebak di alam ini seperti kita selama lebih dari 1000 tahun. Bukankah mustahil untuknya menjadi seorang anak pria itu?
Tanya Elderly dengan kondisi tubuh terbaring di lantai karena tak kuat menahan lonjakan aura sang raja. Itu benar. Bagaimana mungkin dia keturunan orang itu? Jadi tolong tenangkan diri Anda atau Anda akan menghancurkan istana ini lagi. Iblis merah bertangan 4 menyela dengan kondisi yang tak jauh beda dari Elderly. Memangnya keturunan hanya untuk seorang anak ya? Bukankah jika dia leluhurku maka aku juga termasuk keturunannya? Sambung Xiao Tian dengan nada mengejek meski tak tahu siapa yang sedang mereka bicarakan. Benar juga. Tapi kalau tak salah kau bermarga Xiao kan? Pria tua itu bermarga Jia. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi keturunannya? Raja neraka nampak emosi. Jadi ada orang bermarga Jia yang pernah ke sini. Xiao Tian nampak sedikit terkejut. Karena margamu berbeda dengan orang itu, maka aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Raja neraka perlahan menurunkan tekanan rohnya. Tapi istriku bermargalah. Xiao Tian kembali menyela. Berhenti memprovokasinya. Elderly dan iblis merah bertangan 4 nampak kesal dan tersiksa. Keduanya panik hingga menerikkan kata-kata tersebut dengan cukup lantang. Kalau begitu aku tak perlu menahan diri lagi. Raja neraka segera menaikkan kembali aura serta tekanan rohnya. Dengan tatapan penuh emosi. Nampak jelas bahwa dia ingin melampiaskan kekesalannya atas kekalahan saat melawan orang bermarga Jia kepada Xiao Tian. Tunggu tuanku. Kalau kau menyerangnya sekarang Anda bisa. Elderly kesulitan menyelesaikan kalimatnya. Didiskualifikasi. Elderly hendak mengatakan kata tersebut namun Xiao Tian mencegahnya dari kejauhan menggunakan teknik pelenyap suara. Jadilah anak baik dan lihatlah kebodohan rajamu. Xiao Tian menempelkan jari telunjuk ke bibirnya sendiri sembari berkata kepada Elderly melalui telepati. Bagaimana bisa bocah tanpa kultivasi itu bisa menggunakan teknik pelenyap suara padaku? Memangnya kapan dia menyentuhku? Elderly kebingungan. Maaf Elderly. Aku terpaksa melakukan ini. Iblis merah bertangan 4 bergumam pelan sembari menyentuh pundak Elderly. Sial. Jadi ini ulahmu. Cepat singkirkan teknikmu. Jika tidak raja kita bisa-bisa. Elderly terlihat panik tapi iblis merah bertangan 4 tak mau menurut. Orang itu sudah memberiku sebuah tanda jiwa. Karena itu mustahil bagiku untuk menuruti permintaanmu. Gumam iblis merah bertangan 4 dengan frustrasi. Bagaimana bisa orang dari dunia fana itu mengetahui teknik tanda jiwa? Elderly tercengang sejenak kemudian pasrah sembari bergumam di dalam hati. Sepertinya kami memang ditakdirkan untuk menetap selama ribuan tahun lagi. Pikir Elderly sembari menghela napasnya. Terima kasih atas saranmu, Dewa Kera. Xiao Tian tersenyum senang. Terlalu cepat bagimu untuk berterima kasih. Daripada memikirkan hal itu, fokus saja terhadap musuh di hadapanmu. Pastikan agar kau terluka namun tidak cukup parah sehingga kau tak perlu menunda waktu lama untuk memanjat peringkat ranking Raja Neraka. Wukong membalas melalui telepati. 555. Emosi sang Raja Neraka. Cirah berlapis emas murni. Bisa merubah wajah dan keadaan fisik sesuka hati.
memiliki begitu banyak nama. Tapi hanya satu yang sering disematkan terhadapnya. Iblis Seribu Wajah. Ada alasan mengapa hanya julukan itu yang sering digunakan. Dan alasan utamanya ialah karena wajahnya selalu berubah tergantung tingkat emosi. Semakin marah dia, maka semakin buruk dan mengerikannya wajahnya. Membuatnya marah adalah hal berbahaya, karena kekuatannya akan terus meningkat mengikuti tingkat kemarahannya. Raja Neraka Iblis Seribu Wajah yang telah emosi karena provokasi Xiao Tian secara refleks merubah fisiknya, di mana tubuhnya perlahan membesar. Gigi-giginya berubah menajam dan memanjang hingga beberapa pasang gigi mencuat keluar melewati bibirnya. Diikuti dengan tangan-tangan tambahan yang muncul menghancurkan jirah emasnya hingga bertebaran menjadi pecahan yang berhamburan di atas udara. Mau sampai kapan dia membesar? Apa dia dari golongan ras raksasa? Xiao Tian nampak sedikit waspada. Jadi itu alasanmu bisa berperilaku dengan tenang selama ini. Raja Neraka Iblis Seribu Wajah tersentak sejenak di saat kedelapan tangannya sudah lengkap. Kemudian menyeringai ketika pecahan-pecahan jirah emas yang sempat melayang di atas udara kembali menyatu dengan tubuhnya sembari menyesuaikan bentuk tubuh sang iblis seribu wajah. Apa yang baru saja Dela maksud? Xiao Tian kebingungan sejenak sebelum dikagetkan oleh sentakan tekanan roh yang dikeluarkan iblis seribu wajah melalui salah satu telapak tangannya. Sensasi aneh seperti terjatuh dari tebing yang tinggi pun dirasakan oleh Xiao Tian meski hanya sejenak. Bersamaan dengan itu, teknik yang menjadi penghubung antara jiwa Xiao Tian dan Wukong menghilang entah bagaimana. Mengejutkan Xiao Tian yang sedari awal mengandalkan bantuan arahan dari Sang Dewa Kera. Ruangan istana perlahan bergoyang karena terus meningkatnya tekanan roh sang iblis seribu wajah. Bersamaan dengan itu seluruh makhluk yang tinggal di dalam hingga di sekitar istana Raja Neraka pun mulai terkena dampak hingga berteriak kesakitan sampai tumbang tak sadarkan diri. Tentunya dampak terbesar dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam istana. Jika seperti ini terus, jiwa kita akan hancur. Elderly nampak mencoba menahan rasa sakit dengan roh yang perlahan memudar. Begitupun iblis merah bertangan empat yang begitu patuh mempertahankan teknik pelenyap suara karena terikat oleh kutukan yang menandai jiwanya yang diberikan oleh Xiao Tian tak lama setelah keduanya berseteru memperebutkan sabit yang semulanya milik sang iblis bertangan empat. Kuhuk, aku sudah tak kuat lagi. Iblis merah bertangan empat nampak jauh lebih buruk karena separuh tubuhnya sudah hampir benar-benar menghilang. Itu terlihat begitu transparan. Diikuti dengan habisnya kekuatan sang iblis merah bertangan empat, teknik pelenyap suara pun tak bisa bertahan lagi. Tolong hentikan ini tuanku. Elderly berteriak dengan sisa tenaga yang dia miliki. Beruntungnya teriakan tersebut berhasil menarik perhatian sang Raja Neraka Iblis Seribu Wajah, sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk melanjutkan pertarungannya di dimensi yang lain. Maksud hati ingin menghentikan pertarungan yang mungkin akan membuat tuannya lengser dari tahta Raja Neraka. Tak peduli dia menang maupun kalah. Sayangnya dia tak memiliki tenaga untuk mengatakan semua itu. Sehingga akhirnya dia hanya bisa pasrah melihat keduanya lenyap ke dimensi lain untuk melanjutkan pertarungan. Sial.
Andal saja aku memiliki sisa tenaga untuk berbicara. Elderly nampak kecewa atas ketidakmampuannya. Elderly, apakah kau tahu? Seharusnya kau masih bisa memberitahu raja melalui telepati. Iblis merah bertangan 4 nampak menghela napas saat mengungkapkan pikirannya menggunakan tenaga terakhirnya. Seketika Elderly tersentak sekaligus menyesal karena terlalu tenggelam dalam emosi dan kepanikan hingga melupakan bahwa dia bisa menggunakan telepati saat teknik pelenyap suara diaktifkan. Namun apa gunanya menyesal? Semuanya sudah terlanjur terjadi dan tak dapat dia ulang lagi. Kenapa aku selalu suka untuk berpikir jernih saat dalam situasi panik? Pikir Elderly menyesal. Dasar patua bodoh. Bisa-bisanya kau melupakan hal dasar seperti itu. Ucap iblis bertangan 4 melalui telepati. Harusnya kau memberitahuku lebih awal bodoh. Elderly memaki melalui telepati. Aku tak memberitahumu karena ku pikir kau tidak sebodoh ini. Lagi pula aku masih terpengaruh teknik yang meninggalkan tanda jiwa di jiwaku sebelumnya. Iblis merah bertangan 4 membalas melalui telepati. Sementara itu di sebuah dimensi kosong yang dipenuhi warna jingga dengan langit yang melebar luas tanpa adanya daratan, Xiao Tian dan Raja Neraka Iblis 1000 wajah nampak melayang di atas udara dalam posisi siap bertempur. Dengan ini, tak akan ada yang mengganggu pertarungan kita. Iblis 1000 wajah menatap dengan seringaian tajam. Bersambung 556. Melawan Raja Neraka peringkat terbawah.